Oke, saya izin merekam. Saya minta Bu Fitri untuk menjadi ini ya, co-host ya, supaya nanti bisa mengadmit sahabat-sahabat yang datang ke ruangan ya. Mohon bantuan Ibu Fitri ya. Terima kasih Bu Fitri atas bantuannya. Oke, jadi saya akan mulai. Eh, Terima kasih sekali lagi buat Ibu Bapak sekalian yang ikut ambil bagian dalam edukasi dan literasi asuransi bagi negeri. Ya, ini adalah suatu batch pertama atau event pertama dari Etikat Akademi, Bisa Asuransi dan Guru Asuransi. Terus saja banyak teman-teman yang sedikit khawatir ya, khawatir dengan niat saya untuk dapat melakukan edukasi dan literasi, dan kemudian narasumbernya adalah seorang Ibu Maria. Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya Ibu Maria adalah seorang tanda petik ya korban asuransi yang menyuarakan suara beliau dan sahabat-sahabatnya dalam rangka meminta pertanggungjawaban. Tetapi kembali saya minta kepada beliau untuk dapat memisahkan perjuangan di satu sisi, kemudian melakukan edukasi di sisi lain. Nah, hari ini kita melakukan edukasi kepada masyarakat luas dan juga kepada praktisi. Jadi, saya ingin coba sampaikan latar belakangnya mengapa edukasi literasi asuransi ini bagi negeri ini penting dilakukan. Pertama kali karena kita melihat bersama bahwasannya penetrasi industri asuransian di Indonesia masih di bawah 5%. Sejak 35 tahun lalu saya bergabung di industri ini. Ya, dan tidak pernah lebih dari 5%, antara 2,34 ya, KJ Samsu. Ya. Kemudian penetrasinya masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga, ya. Kemudian kedua adalah kenapa? Adanya sesuatu impact, dampak ya. Masyarakat luas menjadi korban karena awam dan tidak paham, dan juga karena saking percayanya kepada para pemasar. Ya, percaya pada pemasar. Yang ketiga adalah karena pemasar di industri asuransian termasuk agen asuransi yang saya mengindikasi kurangnya kompetensi, kurangnya integritas yang perlu ditingkatkan. Jadi dengan dasar 3 hal ini, makanya edukasi literasi asuransi ini diperuntukkan bagi masyarakat dan praktisi. Agar apa? Agar semuanya dapat melakukan fungsi dan perannya lebih baik. Ya. Kemudian, mengapa saya pribadi memilih Ibu Maria sebagai narasumber? Pertama, beliau adalah orang yang baik, saya kenal dia orang yang baik hati, dan kemudian juga berani, ya, baik dan berani. Namun saat ini beliau terluka. Tapi kembali lagi saya minta beliau untuk dapat memisahkan antara perjuangan dan melakukan edukasi. Nah, jadi saya menyampaikan permintaan saya pada beliau pada akhir tahun lalu dan beliau menyetujui. Saya bilang welcome sekali, dan kemudian saya sampaikan pada beliau untuk dapat melakukan edukasi dengan tata cara yang baik, dan ini untuk kebaikan, untuk masyarakat dan untuk praktisi. Ujung-ujungnya untuk siapa? Untuk industri perasuransian, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk saya, tapi buat generasi berikutnya. Nah, kemudian mengapa harus saya? Saya melihat secara pribadi edukasi dan literasi yang dilakukan oleh industri perasuransian masih sangat-sangat minim. Coba Ibu Bapak sekalian searching di Google edukasi dan literasi asuransi. Itu paling cuma 1, 2, 3 perusahaan yang melakukannya. Ya. Dan kemudian di mana yang lain? Begitu banyak perusahaan perasuransian yang ada di Indonesia yang mencari nafkah, mencari rezeki dari industri ini, tetapi tidak melakukan edukasi dan literasi. Hanya jualan saja. Tapi kurang memberikan manfaat buat masyarakat dan buat industri ini dengan lebih baik. Ya. Kemudian mengandalkan regulator atau mengandalkan asosiasi, itu pun juga saya tidak mau andalkan. Jadi daripada katakanlah kita mengutuk kegelapan, mendingan kita mencari menjadi penerang buat semuanya. Jadi walaupun dampaknya kecil buat industri, tapi saya akan mulai untuk melakukan edukasi dan literasi asuransi bagi negeri. Ya. Dan pagi hari ini saya ingin berdiskusi dengan siapapun karena Ibu Maria belum hadir. Jadi saya akan terbuka ya dengan tema perlukah berasuransi. Nah, ini dengan talkshow selama 1 jam ini
dengan judul Perlukah Berasuransi? Tentu saya percaya semua orang praktisi, semua penjual asuransi akan berkata apa? Perlu, sangat perlu. Sebentar. Jangan menjawab apa terlebih dahulu perlu atau tidak, tapi mestinya Pak dikaji terlebih dahulu. Dikaji terlebih dahulu, ya. Ada yang bilang tidak perlu. Jangan cepat-cepat juga berkata tidak perlu. Ya. Sebaiknya sebelum melakukan sesuatu hal kita mesti mengkaji terlebih dahulu apakah memang itu perlu atau memang itu tidak perlu. Oke. Saya percaya Ibu Bapak sekalian sudah mengetahui adanya BPJS Kesehatan. Ya. Badan Penyelenggara BPJS, Jaminan Kesehatan Nasional, ya, BPJS Kesehatan, ya. Jadi adalah suatu lembaga pemerintah yang melakukan asuransi sosial dalam bentuk asuransi sosial dalam bentuk asuransi kesehatan, ya. Dan di mana itu adalah suatu skema semua mengangsur, semua membayar iuran untuk apa? Mengcover bagi masyarakat, anggota masyarakat yang sakit ataupun yang memerlukan perawatan. Itu adalah suatu skema asuransi. Jadi ada yang bilang tidak perlu asuransi. Saya tidak perlu asuransi. Atau saya sama sekali tidak butuh asuransi. Nah, tentu bagi pemasar, saya percaya di sini ada pemasar asuransi, ya, yang beberapa, Mbak Adrian orang asuransi, Ibu Anggreni orang asuransi, mungkin juga Bu Inka orang asuransi, Pak Baletit jelas orang asuransi takaful, dan beberapa Pak Rudianto juga orang asuransi, ya, dan saya percaya banyak orang asuransi di sini. Jadi sebelum katakanlah kita mau menjual asuransi, tentu akan bertanya kepada diri sendiri, apakah orang yang saya tuju memang perlu asuransi atau tidak. Sebelum kita berjualan, tentu kita harus bertanya kepada diri saya sendiri, apakah saya memang juga butuh asuransi. Jadi sebaiknya seorang pemasar asuransi sebelum melakukan penawaran asuransi bertanya kepada diri sendiri, apakah saya juga perlu asuransi. Nah, tentu saya percaya teman-teman di industri perasuransian akan bertanya-tanya atau mungkin senyum-senyum. Apakah saya pernah bertanya pada diri saya sendiri, apakah saya perlu asuransi? Lantas, kalau saya butuh asuransi, mengapa saya tidak membeli asuransi saya sendiri? Coba tanyakan kepada diri Anda masing-masing. Apakah saya perlu asuransi? Atau saya tidak butuh asuransi? Oke, jadi ini suatu pertanyaan yang mesti kita tanyakan terlebih dahulu kepada diri kita sendiri sebelum kita bertanya ataupun menawarkan asuransi kepada masyarakat luas. Kalau orang bertanya kepada saya, perlukah saya berasuransi? Tentu jawabannya relatif untuk diri saya sendiri. Tapi buat Anda, buat masyarakat luas, kembali kepada masing-masing. Ya, jadi kembali lagi, perlukah berasuransi? Sangat-sangat bergantung kepada siapa kita bertanya. Kalau misalnya Anda semua bertanya kepada saya, perlukah saya berasuransi? Saya akan sampaikan, saya perlu. Mengapa? Karena saya memahami bahwasannya saya memiliki risiko. Ya, memiliki risiko berbagai macam risiko diri, risiko harta, dan lain-lain. Ya, tentu kita akan bertanya kepada orang lain, jawabannya pun akan berbeda. Kita tanya kepada misalnya ke Pak Adrianto, mungkin Pak Adrianto akan menyampaikan, saya tidak butuh asuransi. Mengapa? Karena saya sudah punya banyak duit, saya tidak butuh asuransi. Jadi segala macam kemungkinan untuk terjadinya kerugian, saya bisa cover sendiri. Dengan apa? Dengan dana yang saya miliki. Atau ada yang bilang, saya butuh asuransi, tapi saya tidak punya kemampuan untuk membayar premi asuransi. Ada juga. Ya, jadi perlukah berasuransi? Sebelum kita menawarkan produk kita coba kaji sebuah skenario, sebuah cerita. Misalnya Anda mendatangi seorang sahabat, ya. Anda mendatangi seorang sahabat yang Anda kenal dengan baik, ya. Tentu sebelum Anda menawarkan asuransi, Anda pertama kali Anda mesti mengkaji, menggali informasi lebih dalam dari diri sahabat Anda sendiri, ya. Jangan sampai Anda menjual produk asuransi yang tidak sesuai dengan profil sahabat Anda.
Anda hanya menawarkan produk yang Anda miliki, tapi belum tentu sesuai kepada sahabat Anda. Jadi, lebih baik produk-produk Anda simpan di belakang. Jangan dikeluarkan terlebih dahulu. Ya, Anda simpan dalam tas. Anda tanyakan kepada sahabat Anda, apa Anda punya pekerjaan saat ini? Apa yang Anda lakukan? Bagaimana kehidupan sahabat Anda? Pekerjaannya apa? Di mana? Apakah sudah berkeluarga atau belum? Apakah sudah punya anak atau belum? Bagaimana kehidupannya? Mungkin Anda dapat mengira-kira, katakanlah misalnya dia baru bekerja di sebuah perusahaan ya yang bidangnya berbeda dengan dia punya ijazah. Tentu Anda menyadari bahwasannya sahabat Anda tersebut yang baru bekerja gajinya mungkin berkisar antara UMR ataupun lebih, atau bahkan sedikit di bawah UMR. Tentu sahabat Anda yang baru bekerja tersebut perlu apa? Perlu fight untuk dapat mencukupi gaji yang dia terima untuk membayar segala macam kebutuhannya. Mungkin Anda melihat dia butuh asuransi jiwa. Tapi kemudian, apakah benar dia mampu membayar premi asuransi Anda? Oke, jadi setelah Anda mengetahui profil sahabat Anda, dan dia masih struggling untuk dapat mencukupi biaya kehidupan rumah tangga dia, tentu Anda harus berhati-hati. Sebab bila mana Anda menawarkan produk asuransi kepada sahabat Anda, dan sahabat Anda membeli produk asuransi tersebut, dan ternyata keliru, maka sahabat Anda akan tidak lagi menjadi sahabat Anda ke depan. Jadi, asuransi itu sangat-sangat spesifik, sangat-sangat khas, sangat-sangat harus disesuaikan dengan apa? Dengan pribadi, dengan keluarga, profil, ekonomi, pengetahuan, dan risiko mereka. Jadi, kita tidak bisa memaksakan semua masyarakat perlu asuransi. Saya katakan tidak. Tidak semua masyarakat perlu asuransi. Tidak semua produk asuransi sesuai buat semua anggota masyarakat. Sehingga tentunya sebelum kita menawarkan apapun yang kita miliki, sebaiknya apa? Kita bertanya, menggali lebih jauh tentang keberadaan prospek ataupun target kita. Karena asuransi adalah sebuah produk yang baik, sebuah produk yang sangat bermanfaat bila mana sesuai dengan profil risiko, ekonomi, dan pengetahuan target tersebut. Sebaliknya, asuransi akan menjadi racun buat masyarakat bila mana ternyata produk tersebut tidak sesuai dengan profil mereka. Ini yang terjadi. Kita sebagai praktisi atau sebagai pemasar asal saja menjual, tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan mereka, tidak memperhatikan keberadaan mereka yang sesungguhnya. Nah, hasil masyarakat banyak kecewa dengan produk-produk asuransi yang mereka beli karena tidak sesuai, dan mungkin over promises, terlampau banyak berjanji. Pada nyatanya mereka tidak bisa melakukan klaim. Mereka banyak dalih, banyak alasan perusahaan asuransi menolak klaim. Kenapa? Karena nasabah tadi awam, tidak paham. Sebagian besar nasabah sangat awam dengan kondisi polis. Mereka disuruh membaca polis. Saya percaya Anda semua praktisi perasuransian belum membaca polis Anda secara lengkap dari halaman depan sampai halaman belakang dan memahami dengan baik semua pasal-pasal dalam polis Anda. Saya percaya hanya mungkin 1, 2, sampai maksimum 5% praktisi perasuransian membaca polis mereka. Apalagi masyarakat luas. Apa yang kita harapkan? Mereka memahami. Dan kemudian kalau misalnya mereka tidak memahami, lantas menuding mereka salah. Anda salah, Anda tidak memahami sendiri. Padahal Anda sudah diberikan waktu, grace period, ataupun looking period, selama 14 hari. Ini yang selama ini kita lakukan. Kita tuding mereka. Mereka melakukan kesalahan karena mereka tidak membaca. Apakah itu yang kita ingin lakukan pada masyarakat luas? Makanya hingga saat ini penetrasi perasuransian masih sangat rendah. Dan mungkin
tahun 2022, 2023 sampai mungkin 2025 adalah titik nadir. Ya, titik nadir apa? Tingkat percayaan masyarakat sangat-sangat rendah. Nah, sekarang apa yang Anda lakukan? Yang saya lakukan, yang saya sampaikan kepada masyarakat luas, bukannya melarikan diri, bukannya menyangkal bahwa tidak ada hal tersebut. Alih-alih melarikan diri, saya malah menghadapkan diri pada mereka. Saya sampaikan, memang terjadi kekeliruan ini, terjadi kesalahan ini. Dan saya atas nama pribadi dan atas nama industri mengatakan kepada mereka, saya memohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Bahkan saya mengatakan juga bahwa regulator pun juga termasuk salah satu pihak yang ikut bersalah dalam hal ini. Mengapa? Karena tidak melakukan fungsinya dengan baik. Ya, coba bayangkan perusahaan asuransi yang sudah tidak sehat masih tetap bisa jualan. Bagaimana mungkin? Sangat-sangat miris. Oke. Saat ini Ibu Maria Trihartati sedang memasuki ruangan. Saya sudah mengawali 15 menit, tidak apa-apa. Selamat pagi, Bu Maria. Selamat pagi, Ibu Maria. Oh, Ibu Maria sedang joining untuk connecting audio. Kita tunggu beliau. Selamat pagi, Bu Maria. Pagi, Pak Freddy, maaf terlambat sebentar. Nggak apa-apa. Silakan. Ibu masih di jalan atau gimana? Di rumah sebentar. Oke, ya nggak apa-apa, Bu. Jadi Ibu Maria Trihartati adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang suaminya adalah pekerja self-employed untuk tukang bersih AC, tukang servis AC. Ya, saya kenal beliau sejak 3 tahun lalu. Semenjak 3 tahun lalu, ya, 3 tahun lalu, beliau berjuang sendiri untuk mencari kebenaran, mencari suatu keadilan, ya, dan kemudian menuju ke sini sudah banyak gelombang perjuangan tersebut, dan beliau menyediakan diri menjadi koordinator korban. Tetapi hari ini kita tidak berdiskusi ataupun tidak berbicara mengenai korban. Kita berbicara mengenai tema perlukah berasuransi. Ibu Maria? Ya, Pak Freddy. Ya, jadi kita berdua jadi host nih. Dan terus saja Ibu Maria kan sedikit bertanya, waduh, kok kenapa saya yang menjadi host? Saya bilang, saya kenal Ibu adalah orang yang baik. Ibu adalah orang yang berani. Dan Ibu adalah orang yang saat ini terluka. Tetapi saya sampaikan pada Ibu Maria, perjuangan tetap dilakukan, tetapi kemudian Ibu juga saya minta membantu saya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat luas. Jadi dua sisi ini adalah dua kaki kita, satu melakukan perjuangan, satu melakukan edukasi. Dan untuk itu saya mengucapkan terima kasih pada Ibu Maria yang dalam hal ini bersedia untuk bersama-sama saya melakukan edukasi, dan saya berharap Ibu bisa kita diskusi. Ini diskusi, Bu, ya, bukan nggak ada presentasi kita diskusi, ya. Nah, kalau misalnya nanti saya bertanya pada Ibu Maria, kalau misalnya ada orang bertanya, ya, perlukah berasuransi? Ibu akan menjawab apa? Silakan, Bu. Ya, selamat pagi Bapak-bapak peserta Zoom. Terima kasih Pak Freddy waktunya. Terima kasih diajak ikut di dalam kegiatan ini. Saya sebagai masyarakat awam, saya memang membeli asuransi ini bukan yang kemarin itu, bukan karena saya memang sadar saya mau membeli asuransi, tapi karena memang penjelasan agen yang saya anggap, saya hanya mempercayai agen karena agen yang datang ke saya itu orang-orang yang sudah ibaratnya saya kenal, maaf ini dia rajin kegiatan di rumah ibadah, terus dia orang yang setidaknya saya percaya begitu. Nah, jadi dan ternyata yang saya beli ini asuransi unit link. Saya dulu tahu asuransi itu ibaratnya
Ya kalau yang asuransi orang dengar itu nanti kalau anak sekolah SD masuk SMP dapat, SMA masuk kuliah itu dapat. Hanya sebatas itu saja, tidak lebih. Karena saya memang di unit link itu pun akhirnya dijelaskannya uang itu akan kembali gitu. Ini bisa untuk biaya pendidikan anak ibu gitu. Nah, dari situ akhirnya saya terjebak. Dan ternyata ya tidak sesuai dengan isi apa yang dijelaskan agent, yang produk yang saya beli begitu Pak. Baik Bu Maria. Jadi dan kalau misalnya sekarang saya ditanya perlukah berasuransi? Kalau ini berasuransi, semua keputusan kalau orang misalnya Ibu Maria saya ini Ibu mau beli asuransi itu tuh apa? Tujuannya apa? Kalau memang Ibu benar bersadar berasuransi, saya akan jelaskan. Kalau Ibu memang mampu beli asuransi, belilah asuransi untuk kesehatan, untuk apa? Tapi kalau emang Ibu dengan penghasilan Ibu hanya mampu membeli BPJS pun itu sebenarnya asuransi. Karena itu tapi ibaratnya sebenarnya kalau mau dibilang asuransi, tapi itu kan memang itu udah produk dari pemerintah. Ya. Sebenarnya kalau misalnya itu jaminan kesehatan itu sebenarnya memang harus ditanggung oleh pemerintah. Walaupun tanpa masyarakat membayar iuran, harusnya pemerintah kita itu menjamin kesehatan masyarakatnya. Tetapi di Indonesia tetap masyarakat ditarik pungutan, yaitu jadi harus anggota BPJS. Nah sebenarnya begitu. Ya. Tapi kalau memang Anda membeli hanya karena apa ini agent, iming-iming agent atau ini, itu saya rasa sih mending tidak usah, cukup BPJS saja begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Maria. Jadi saat ini suatu pernyataan yang cukup baik bahwasannya kita sesungguhnya memerlukan asuransi, even itu BPJS ya. Dan BPJS memang memerlukan dana yang cukup besar untuk menanggung seluruh anggota masyarakat kita yang memerlukan perawatan kesehatan di rumah sakit ataupun di klinik. Tentu pemerintah uangnya dari mana? Tentu pemerintah uangnya dari apa? Dari pajak juga ya. Nggak mungkin pemerintah dapat uang sendiri dari hasil BUMN ataupun dari mana, tapi juga dari pajak. Nah, pajak ini dari mana? Dari anggota masyarakat juga. Nah, di luar negeri memang itu asuransi kesehatan BPJS tersebut diselenggarakan oleh negara dan kemudian masyarakat tidak perlu membayar lagi. Tetapi masyarakat yang berpenghasilan itu akan dipungut pajaknya yang lebih besar. Ya, dan mereka ditanggung sampai usia tertentu, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, sebetulnya sama konsepnya saja, cuman beda dia punya cara pungutan. Kalau di luar negeri itu mereka punya pegawai yang berpenghasilan, dari pajak penghasilan ada sekian persen untuk membayar asuransi kesehatan atau dalam bentuk BPJS. Ya, itu yang dilakukan oleh pemerintah luar negeri. Dan Indonesia tidak memungut dari penghasilan, tapi langsung dipungut kepada masyarakat langsung dengan cara tadi iuran BPJS. Jadi skemanya memang sedikit berbeda, Bu, tapi tujuannya sama. Nah, saya akan bertanya. Jadi sebelum Ibu membeli asuransi tadi yang ditawarkan oleh teman Ibu di bank ya ataupun di tempat lain, apakah Ibu punya asuransi lain sebelumnya atau bagaimana? Silakan Bu. Iya. Saya itu tidak punya sama sekali asuransi. Dan puji Tuhan selama ini pun saya atau anak saya walaupun sakit ya nggak pernah sakit yang tanda kutip Tuhan berikan kesehatan, nggak pernah sakit yang macam-macam. Ya. Dan saya membeli itu karena memang penjelasan agent seperti itu. Dan ini terjadi di seluruh masyarakat Indonesia. Ternyata bersifat masif, terstruktur, sepertinya ini kejahatan. Saya bilang ini kejahatan korporasi. Jadi dalam kutip kejahatan korporasi. Ini udah bukan dugaan, ini memang kejahatan korporasi. Saya beranikan katakan seperti itu. Karena memang dari ujung timur sampai ujung barat mengalami. Sebenarnya masyarakat ini
saya sedihnya bukan masyarakat, negara ini sudah memberikan celah untuk kejahatan korporasi ini berkembang, dipelihara. Karena dari asuransi-asuransi yang maaf seperti Bumi Putra, Jiwasraya, Kresna Life dan itu sudah terjadi dan dibiarkan tanpa ada ibaratnya perlindungan konsumen atau sanksi yang kuat, sanksi yang tegas. Jadi asuransi yang datang, yang saya alami ini 3 asuransi ini dengan bebasnya dia menjual produk itu secara masif 20 tahun ini, dan yang tadinya perusahaan ini benar-benar ada di posisi bangkrut dan sekarang menjadi nomor 1 gitu ibaratnya, itu dari hasil unit link dan merampok uang masyarakat. Jadi sebenarnya dari negaranya ini yang nggak tegas. Oke, baik. Tidak ada Ibu, ketegasan. Jadi kita coba kembali, tadi disampaikan bahwa Ibu tidak punya polis asuransi sebelumnya. Jadi Ibu membeli polis asuransi lewat petugas penjual yang ada di bank-bank tersebut ya. Nah, kemudian kalau saya melihat dan saya mendengar cerita banyak orang ya, bahwasannya sistem penjualan asuransi yang terjadi di kantor-kantor bank tersebut sangatlah singkat waktunya, dan kemudian memang petugas-petugas yang ada di sana selalu berganti, tidak pernah tetap di situ karena memang dia digaji oleh pihak asuransi, dan selalu kalau yang misalnya mohon maaf tidak tercapai target maka akan diganti lagi, dan pendidikan yang diterima oleh para pemasar di kantor-kantor bank tersebut ya memang sangat minim, bahkan mungkin saya ragu tersertifikasi, sehingga masyarakat luas yang tanda petik tidak memahami asuransi dan kemudian ditawarkan dengan cara yang sedemikian singkat ya, tidak pernah lebih dari 1 jam ya cara jualan tersebut. Nah, bagaimana mungkin seorang masyarakat awam yang sama sekali tidak paham mengenai asuransi tiba-tiba ditawarkan oleh yang tidak paham juga asuransi secara benar ya, kemudian di transaksinya sangat singkat, nggak sampai 1 jam jual suatu produk asuransi. Ini yang saya pikir perlu kita benahi. Nah, untuk itu kemudian kembali bahwasan tadi Ibu tidak pernah membeli polis asuransi, tiba-tiba langsung beli polis unit link. Nah, mengapa Ibu tidak membeli asuransi jiwa sebelumnya? Karena atau asuransi kesehatan sebelumnya? Apakah memang Ibu belum paham bahwa Ibu perlu asuransi kesehatan? Ibu belum paham apakah Ibu perlu asuransi jiwa untuk melindungi Ibu ataupun Bapak sebagai pencari nafkah suatu ketika misalnya tiba-tiba ada orang keluarga muda yang orang tuanya masih muda, kemudian anaknya masih kecil-kecil, dan kemudian pencari nafkah meninggal dunia dan anak-anaknya tidak bisa melanjutkan sekolah. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Silakan. Hidup saya itu sederhana, Pak. Nggak neko-neko. Jadi saya berprinsip hidup mati rezeki itu Tuhan yang akan ini. Jadi kalaupun sampai saya ibaratnya saya tuh nggak punya asuransi, saya harus mati, Tuhan itu nanti akan pelihara mereka gitu. Saya nggak berpikir yang saya harus dapat itu, saya nggak tahu itu, dan saya tuh nggak mau seperti itu hidup gitu. Saya nggak mau. Saya nggak mau berpikir sampai saya mati saya gadekan uang saya 150 juta, 200 juta untuk mendapat nanti saya ini kan ke anak-anak. Saya tuh nggak mau. Saya investasi saya ke anak-anak. 3 anak saya. Maaf ya, saya ini Katolik ya. Saya nggak mau berbicara ras atau agama. Tapi saya berprinsip anak-anak saya ini harus sekolah di sekolah Katolik. Walaupun itu mahal, anak saya dari SD sampai kuliah itu, sampai dari TK sampai kuliah saya sekolahkan di sekolah Katolik. Karena saya ingin anak saya ini punya mental karakter yang baik. Mental karakter yang baik. Itu saya. Jadi saya bekerja, saya sekolahkan dari kecil walaupun mahal, saya sekolahkan semua sampai perguruan tinggi. Saya didik anak saya. Jangan kamu, ibaratnya saya sampai tawarkan ke anak saya, kalian cobalah yang sudah lulus gitu, kalian cobalah jadi pegawai negeri. Nggak mau, mereka nggak mau. Tidak, mereka punya karakter sendiri-sendiri, dan saya percaya Tuhan akan pelihara anak-anak saya.
Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Jadi tadi Ibu sampaikan bahwa Ibu tidak tahu, tidak paham, dan kemudian hanya mempercayakan kepada Tuhan atas pemeliharaan hidup Ibu dan anak Ibu serta suami Ibu. Ya, itu sangat baik, sangat religius, sangat spiritual ya. Tetapi kemudian bila mana tadi misalnya kita tidak tahu namanya kehidupan kan kita sadari bahwasannya cukup banyak keluarga-keluarga di sana yang tanda petik ya, keluarga apa, sang pencari nafkahnya meninggal dunia dan kemudian akhirnya sang janda dan anak-anaknya terbengkalai. Iya, kalau mereka masih memiliki keluarga yang berbaik hati dan punya ekonomi yang cukup baik untuk membantu keluarga yang ditinggalkan sang suami ini, itu masih bisa terangkat. Tetapi kalau misalnya mereka tidak punya tidak punya keluarga yang baik ataupun punya keluarga tapi ekonomi tidak baik, tentu pasti sang janda dan anak-anaknya akan tertinggal terlunta-lunta dalam sekian waktu tertentu dan mungkin pasti tentunya mereka tidak bisa sekolah. Nah ini yang mungkin kita saya terus saja bukannya saya tidak menjual produk apapun, tapi saya ingin menyadarkan kepada semua orang bahwasannya ada risiko-risiko yang dihadapi oleh setiap diri, keluarga maupun perusahaan. Ya, saya sendiri masuk industri perasuransian pun juga tidak sengaja, ya karena saya pada waktu sekolah tidak punya dana, tidak punya dada dan kemudian masuk kampus, akhirnya masuk terjun ke asuransi. Ya intinya saya menyadari bahwasannya setiap orang memiliki risiko. Tapi tentu kembali lagi, apakah risiko tersebut mau dikelola dengan baik atau hanya sekedar ya sudah kita berdoa dan kita ikut hidup hati-hati, hidup menjaga kesehatan, menjaga supaya jangan sampai terjadi kecelakaan dan segala macam dan akhirnya hidup kita langgeng. Tapi kan tidak semua apa yang kita lakukan walaupun kita ikut tetap berhati-hati, ekstra hati-hati, namun ya bisa saja namanya suatu peristiwa, entah itu orang lain punya kesalahan ataupun kita lalai menyebabkan kita punya diri mengalami sesuatu yang tidak terduga, misalnya cacat ataupun meninggal dunia ataupun sakit. Ya, jadi ini yang katakanlah kita hanya ingin coba sampaikan. Saya tidak menjual produk asuransi, saya hanya menyampaikan pengetahuan. Begitu Ibu. Silakan Bu. Tapi sebenarnya begini Pak Freddy, Ya. ini mau asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, asuransi umum sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalau memang pertama ya jualah asuransi itu dengan benar. Ya. Kalau asuransi itu kan sekarang masyarakat udah tahu BPJS. Mau asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi umum, itu kan intinya seperti BPJS, kau bayar biaya, kau dapat resiko kan seperti ini. Uang hilang, jangan diharapkan kalau sudah ikut asuransi berarti uang hilang gitu. Sebenarnya sangat simpel menjual asuransi itu, tinggal kejujuran dari agen dan perusahaan. Itu pertama. Kedua, sebenarnya bebas, maksudnya masyarakat itu silakan. Kalau kalian memang sadar mau membeli asuransi berarti kalian sudah Anda sudah sadar bahwa Anda harus membayar biaya. Tuh. Nah, tapi intinya sekarang dari negara, bagaimana perlindungan terhadap konsumen ini? Bagaimana jika nanti ada klaim, ada pengaduan, ada kecewaan, ada apa? Itu bagaimana penyelesaiannya? Jadi itu yang sebenarnya penting. Saya sebenarnya tidak mau terlibat seperti ini, jauh seperti ini di saya, karena saya itu hidup saya sederhana. Saya udah bilang selalu, saya mending jualan soto di pinggir jalan, saya dapat 50.000, 100.000, hidup saya nyaman. Tetapi karena dengan saya dipaksa di sini, saya harus terjun. Jadi seolah-olah orang asuransi melihat saya itu seperti apa ya? Monster atau seperti lawan, seperti saya kok seperti itu. Enggak, sebenarnya saya enggak mau seperti ini. Saya enggak mau mengganggu asuransi untuk berjualan, enggak. Tetapi selesaikan. Kalau sudah selesai, saya juga sudah diam. Saya nggak mau seperti ini. Jadi intinya tinggal sekarang jual asuransi, ya jual biaya, jual asuransi, mau umum, mau kesehatan, mau jiwa. Masyarakat bebas untuk membeli, agen, perusahaan asuransi, bebas beriklan, dan akan mudah lagi kalau perlindungan di konsumen seperti bagus dari OJK begitu. Ya. Terima kasih Mari. Jadi saya coba garis bawahi bahwasannya Ibu
tidak anti ataupun tidak tidak mau berperang dengan asuransi dan bahwa mengatakan kepada masyarakat luas asuransi itu tidak perlu atau mungkin kamu tidak perlu beli asuransi. Jadi saya garis bawahi asuransi itu perlu ya, tetapi kemudian dimintakan cara berjualan dengan baik, dengan benar, dan kemudian juga konsumen harus memahami terlebih dahulu. Nah, disinilah peran saya dan Ibu Maria dan peran kita semua untuk apa? Untuk dapat melakukan edukasi dan meningkatkan literasi asuransi bagi semuanya sehingga tidak terjadi lagi ataupun paling enggak memperkecil, meminimalisir kekeliruan-kekeliruan terjadi sehingga tidak terjadi lagi korban-korban asuransi. Dan saya memang sangat miris perlindungan konsumen apapun itu di Indonesia ya, bukan cuma hanya asuransi tapi perlindungan konsumen yang lain-lain pula juga masih sangat minim yang diatur oleh negara, dan negara pun juga sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga saya tidak berharap banyak sama negara ataupun sama regulator. Saya melakukan saya punya fungsi, saya punya peran walaupun itu kecil, bentuknya dalam bentuk edukasi literasi ini saya lakukan, saya jalankan saja. Nah, rekaman ini saya akan coba sampaikan, saya akan upload kepada di YouTube untuk untuk didengar, untuk dipahami oleh semua bahwasannya edukasi literasi itu asuransi itu sangat penting untuk dilakukan dan siapapun harus melakukannya itu. Ya, jadi saya memang mengajak Ibu Maria supaya yang tanda petik dianggap sebagai lawan orang asuransi. Tidak, Ibu Maria bukan lawan orang asuransi. Justru Ibu Maria menyadarkan kita semua bahwasannya ada kekeliruan terjadi dan kita harus benahi itu semua. Ya, jadi jangan sampai katakanlah tidak terjadi kekeliruan. Salah. Bahkan OJK pun juga sudah menanggapi dengan melakukan kajian tahun 2017 bahwa memang telah terjadi kekeliruan. Saya sudah menenggarai hal ini sejak tahun 2008, 2009 dengan buku saya Jangan Beli Unit Link bila Anda tidak paham benar. Tetapi kemudian mengapa hal ini masih terjadi? Memang masih banyak orang yang tidak baik di industri ini. Dan yang kita yang baik-baik harus menjadi penetralisir untuk hal tersebut. Ya, kalau katakan kita melakukan bisnis kita dengan tidak baik, saya percaya kita punya kehidupan pun tidak akan baik. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang lain akan kembali kepada kita. Untuk itu saya sangat berharap pada kita semua untuk yuk sama-sama melakukan kebaikan. Kita menolong Ibu Maria, kita menolong Ibu Maria yang lain supaya tidak terjadi korban lain. Dengan cara mengedukasi, melakukan penjualan dengan baik. Kita harus kembali kepada kita punya pesan masing-masing, melihat kembali ke dalam bagaimana cara penjualan dilakukan oleh perusahaan kita. Apakah sudah benar atau tidak? Apakah sudah benar melakukan mendeteksi, memapping apakah nasabah ini betul atau tidak butuh asuransi? Jenis apa yang dibutuhkan? Berapa preminya? Risiko apa yang perlu dijamin? Jangan sampai kita sebagai penjual ya menawarkan segala macam risiko ya dengan premi yang akhirnya lebih mahal, padahal dia sendiri ataupun mereka sendiri tidak membutuhkan risiko itu untuk dibeli. Kenapa? Karena kita tidak melakukan tidak melakukan mapping, tidak melakukan deteksi, tidak melakukan profiling dengan baik. Nah, jadi jangan sampai katakanlah orang-orang awam ya, orang-orang yang sederhana yang punya penghasilan tidak besar ditawarkan produk yang sophisticated, yang preminya itu cukup tinggi dan kemudian ditutup-tutupi dengan nama-nama yang berbagai macam, inilah investasi, inilah tabungan, apapun. Tidak, ini adalah asuransi. Kalau jualan asuransi ya katakan ini asuransi, bukan untuk jualan yang lain. Ini terjadi. Ribuan, mungkin ratusan ribu anggota masyarakat yang hidupnya terbengkalai, jatuh ke dalam ekonomi yang lebih rendah. Kenapa? Karena asuransi. Mungkin iya ada juga yang mendapatkan manfaat asuransi, tetapi saat ini tidak lebih banyak daripada yang mengalami kerugian, mengalami penderitaan. Saya tidak mau mengandalkan siapapun. Saya tidak mengandalkan asosiasi, tidak mengandalkan regulator, tidak mengandalkan siapa. Apa yang saya bisa lakukan, saya lakukan. Dan saya mengajak semua orang, Ibu Bapak sekalian, praktisi untuk dapat melakukan hal ini. Melihat ke dalam, ke diri masing-masing, ke dalam perusahaan masing-masing. Kritisi, lakukan pembenahan. Agar agar kita bisa betul-betul melakukan hal ini dengan baik. Tadi, perlu ke asuransi? Saya percaya secara pribadi, saya akan mencari tahu, saya punya customer secara detail, apakah dia betul-betul perlu asuransi atau tidak. Dengan melakukan profiling dengan baik. Risk profiling, economic profiling, sama knowledge profiling. 3 hal ini yang perlu dilakukan. Supaya kita tidak salah menjual produk kepada orang yang salah.
Karena prinsipnya saya percaya Ibu Maria pun juga setuju, asuransi itu baik. Karena asuransi itu apa? Gotong royong. Semua mengiur, semua mengangsur seperti BPJS, dananya dikelola oleh pemerintah, kemudian apa? Dana tersebut dipakai untuk orang yang sakit, yang mengalami klaim. Itu konsep yang sederhana. Tetapi kemudian jangan dimanipulasi, jangan ditutupi. Asuransi adalah asuransi. Jangan dikamuflase, jangan dipakai jargon-jargon yang hebat-hebat. Jangan menipu intinya. Dengan segala macam istilah-istilah yang tidak lazim, tidak benar. Jadi saat ini Bu Maria punya asuransi apa saja? Saya nggak punya apa-apa sekarang. Saya cuma punya BPJS, itu pun ya saya yang datang ke BPJS loh, karena memang pertama memang diwajibkan setiap ada urusan apa-apa dengan BPJS. Kedua ya sudah, saya udah tahu saya bayar segini, uang saya akan hilang kalau memang saya, itu sebenarnya sekarang menjual asuransi itu sangat bagus karena masyarakat udah tahu sistem asuransi itu seperti BPJS gitu. Cuma masyarakat sudah trauma dengan kasus-kasus gagal bayar asuransi ini dan tidak ada penyelesaian. Itu yang membuat masyarakat itu sudah tidak percaya. Nah, terus kalau asuransi itu dijual di daerah-daerah, ya mbok penyelesaian itu di daerah. Jangan penyelesaiannya harus ke pusat. Itu yang membuatkan miris seperti itu. Ada OJK daerah semuanya ke pusat. Jadi untuk apa? Bayangkan Bapak kalau orang di Nias, di Aceh, di Papua, saya sampai korban saya itu di Sarmi 200 km harus menyeberang laut dari Jayapura sana. Itu bagaimana orang-orang seperti itu dijualin asuransi begitu. Nah, jadi makanya memang sekarang tinggal perlindungan, pencegahan, perlindungan dari dan pengawasan dari OJK. OJK apalagi sekarang OJK mau dijadikan penyidik tunggal. Lah ngurusin kami aja yang cuma berapa ratus udah setahun nggak kelar begitu itu Pak. Mudah-mudahan sih kita berharap sih Bu, kita berharap ya dari waktu-waktu kan ini OJK yang kemarin sudah diganti, ini OJK yang ketiga. Mudah-mudahan kita berharap banyak ya. Saya sangat berharap banyak pihak OJK dapat melakukan fungsi dan perannya, karena bagaimanapun juga mereka punya. Iya, karena mereka pun juga punya suatu nurani. Saya percaya mereka punya hati nurani, ya. Saya percaya mereka punya jiwa. Saya percaya mereka punya keluarga juga, ya. Dan kita berharap mereka dapat melakukan hal yang terbaik yang mereka bisa lakukan buat semua orang, terutama buat masyarakat tertanggung, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, kalau katakanlah tadi tidak ada sesuatu perlindungan yang baik, orang akan takut untuk melakukan pembelian. Ya, bagaimana maka bisa dilindungi? Nah, kembali lagi, terima kasih Bu Maria bahwasannya tadi saat ini kita jualan asuransi sudah semakin mudah. Tapi juga tidak semakin mudah, mungkin semakin sulit. Semakin mudahnya kenapa? Karena semua orang sudah mulai sadar bahwasannya asuransi itu penting sebagai proteksi. Ambil contoh saja sebagai BPJS lah. BPJS sebagai contoh, itu BPJS asuransi kesehatan ya. Itu penting ya, buat apa? Untuk merawat kita punya diri kalau bila mana kita mengalami sakit ataupun perlu diopnam dan segala macam. Itu salah satu contoh yang kita bisa masuk. Tapi kemudian semakin sulit. Kenapa? Karena tadi cara jualan yang mesti diperbaiki, kemudian kompetensi integritas penjual mesti ditingkatkan, kemudian pelindungan konsumen perlu juga ditingkatkan atau diperbaiki sama sekali, yang dimana korban ataupun tertanggungnya berada di kota tertentu yang terpencil ya, mestinya pelayanan tersebut juga di kota tersebut, jangan semuanya dipusatkan ke Jakarta. Alhasil konsumen akhirnya bagaimana ya? Bagaimana mungkin saya membeli produk di kota yang kecil ini, misalnya kata tadi di Papua, kenapa saya harus mesti ke Jakarta untuk menyelesaikan saya punya kasus? Nah, ini yang saya berharap dimanapun konsumen itu berada, ini demi perlindungan konsumen, harus dilayani di tempat mereka membeli. Jangan sampai mereka menjual produk di kota tersebut, tapi tidak bisa menyelesaikan kasus tersebut di kota tersebut juga. Ya, saya harap dimanapun kasus tersebut berada, diselesaikan di kota yang mereka membeli. Ya, jadi ya ini terus saja. Kalau jurnal asuransi itu udah main hati sih ya, bukan main otak lagi, tapi main hati. Kenapa? Karena asuransi itu menyangkut jiwa dan menyangkut segala macam ekonomi keluarga ya. Karena bagaimanapun juga kita bertanggung jawab untuk dapat melakukan hal ini dengan lebih baik. Dan semua perlu asuransi karena semua orang memiliki risiko.
Ya, seperti tadi halnya BPJS, salah satu hal yang perlu diketahui itulah risiko kesehatan. Kita sakit, kita perlu BPJS. Tetapi kemudian seperti kita ketahui bersama, BPJS Kesehatan kan punya pelayanan yang terbatas dan memang pelayanan swasta sama pelayanan pemerintah memang agak beda. Jadi bila mana kita memerlukan pelayanan yang lebih baik, tentu kita memerlukan memerlukan asuransi kesehatan swasta. Tetapi perlu berhati-hati dalam rangka tadi memilih produk yang terbaik, memilih perusahaan asuransi yang terbaik sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Memang ini yang perlu kita sikapi, dan Ibu Maria dan teman-teman yang lain perlu terus mengedukasi masyarakat supaya masyarakat lebih baik dan lebih pintar dan lebih kritis, dan juga sementara para penjual juga semakin terketuk hatinya untuk dapat melakukan fungsi dengan lebih baik sesuai dengan norma-norma yang ada di industri perasuransian. Jadi saat ini Ibu punya asuransi hanya BPJS Kesehatan. Iya. Begitu ya, Bu. Dan Ya, kemudian kadang Pak Freddy, kadang itu kadang kita itu di medsos itu dibully ya. Asuransi di Indonesia itu dibandingkan dengan asuransi di luar. Lah di luar negeri itu loh, negara itu melindungi masyarakatnya, benar-benar melindungi. Lah kok di Indonesia? Lah di Indonesia ini harusnya kan asuransi itu masyarakat itu paham asuransi. Sekarang masyarakat udah paham asuransi seperti BPJS. Oke, asuransi itu seperti BPJS, asuransi apapun. Ya, kayak misal asuransi rumah. Asuransi dicari toh, bukan dicari. Saya mencari asuransi, nggak perlu dijual sebenarnya kan. Ini kan ini harusnya masyarakat yang mencari. Kalau memang masyarakat itu, karena ini kan modalnya kepercayaan toh, Pak. Iya, betul. Oke. Jadi saya dapatkan di chat itu ya dari Pak Edi sebentar. Ibu Edmira, kebanyakan marketing asuransi tidak menganalisis keadaan ekonomi calon nasabah. Keadaan ekonomi calon nasabah saja tidak dicek bagaimana memahami kebutuhan konsumen. Belum tipe risiko seorang calon nasabah, apakah hal dasar tersebut tidak disadari perusahaan asuransi? Karena tidak mungkin mengharapkan pemahaman dari konsumen dengan tingkat literasi yang rendah. Terima kasih Bu Edmira Rifani atas pernyataannya, dan saya setuju ya. Kita harus membenahi dari dalam, plus juga mengedukasi keluar. Ya, bahwasannya banyak tenaga pemasar yang kita diri tidak punya kompetensi yang memadai. Ya, saya setuju, dan memang ini salah satu tugas saya dan tugas Anda semua untuk dapat meningkatkan tingkat literasi pemasar ataupun penjual asuransi, termasuk agen asuransi. Itu yang saya passion saya di situ. Ya, mungkin banyak orang yang mengatakan kepada saya, wah, ini kok mengkritisi mulu, menjelekkan mulu. Bukan jelek, memang sudah jelek dan kita memang mesti akui dan kita perbaiki, itu saja. Ya, saya mencintai asuransi, bahkan saya akan bisa berhadapan dengan siapapun ya, bila mana ada yang berkata bahwa asuransi itu semua jelek. Tidak semua asuransi jelek ya. Saya pun bersiap berhadapan dengan Bu Maria, dan Bu Maria tahu saya ya bahwa asuransi tidak semuanya jelek. Polisi tidak semuanya Sambo, itu poinnya. Ya. Kemudian Ibu Edi, Pak Edi W. Ya memang jadi akhirnya kan asuransi yang baik itu dengan ributnya di medsos, jadi asuransi yang terkena baik, imbasnya. Ya. Nah, makanya saya bertugas untuk dapat menahan imbas negatif tersebut, Bu. Bahwa saya siap pasang badan buat industri perasuransian, bahwa industri itu baik adanya, dan saya berhadapan juga dengan teman-teman yang jahat-jahat di industri perasuransian ya. Saya pun juga siap untuk berhadapan dengan mereka. Pak Edi W, jika memang punya dana berlebih dan ikhlas untuk dipakai dana tersebut sebagai biaya rumah sakit yang notabene tidak bisa diprediksi nominalnya, maka orang tersebut tidak perlu polis asuransi. Namun uniknya malah orang yang berlebih dana yang memiliki banyak polis asuransi karena mereka sadar uang kecil beli uang besar. Tidak juga. Jadi saya bisa iya, bisa tidak ya. Kemudian Pak Rudianto, pembahasan ini khusus asuransi jiwa, kesehatan sosial atau all kind Pak Rudianto. Jadi teman-teman yang mau join silakan bicara. Izin Pak Baleti, OJK memiliki platform LMS sebagai salah satu upaya untuk mengedukasi masyarakat di bidang keuangan. Mungkin bisa jadi salah satu referensi bagi kita untuk sama-sama meningkatkan literasi keuangan bagi praktisi dan masyarakat. Saya pikir LMS adalah benda mati ya. Saya pikir kita perlu ketemu orang yang langsung bisa berdiskusi dari hati ke hati, dari jiwa ke jiwa ya, dan bukan dengan robot ya. Jadi langsung ke depan ya. Kemudian Pak Rudianto, sekedar info yang dimaksud penyidik tunggal OJK adalah dibentuk S-like SKPK khusus bidang jasa finansial bank dan non-bank. Saya sih berharap bisa lebih baik, namun saya masih meragukan fungsinya. Kenapa? Karena sudah 10 tahun ini
begitu saja. Ya, tapi mudah-mudahan kita tidak boleh putus asa. Ya, kita mesti menjaga asa kita ya dengan kita berdoa. Kita doakan OJK supaya OJK bisa melakukan fungsi dengan baik. Makanya saya perlu semua orang berdoa buat OJK untuk kebaikan OJK supaya OJK bisa berjalan dengan lebih baik, efektif. Kemudian, Pak Taufik, tidak hanya menyangkut kesehatan dan jiwa, bencana alam yang akhir ini terjadi seperti gempa dan banjir, sebagian masyarakat dan pemerintah juga terbantu untuk perbaikan kembali rumah-rumah usaha dan aset pemerintah. Betul, saya sangat setuju sekali dengan Pak Taufik bahwasannya asuransi umum ya itu diperlukan khususnya bagi orang-orang yang memiliki dana yang cukup untuk dapat mengasuransikan mereka punya properti. Tetapi kemudian seringkali nih orang asuransi kalau katakanlah nasabah yang perlu proteksi banjir di daerah banjir malah tidak dijual banjirnya, ya malah menawarkan proteksi banjir untuk daerah yang tinggi gitu ya, nah, atau sebaliknya orang yang memang memiliki risiko tersebut kadang-kadang nggak ditawarkan. Jadi kembali lagi ini benar bagus. Berbagai negara kembali memperlakukan kebijakan menggunakan. Halo, oke, mohon maaf tadi ada gangguan teknis. Jadi ini perlu. Saya pun juga punya asuransi rumah tinggal, saya punya asuransi mobil, saya punya asuransi kesehatan pribadi, saya punya asuransi ruko, semua saya punya aset saya asuransikan. Tetapi kemudian risiko apa yang saya butuhkan? Tentu yang betul-betul yang ada risikonya. Kayak misalnya Jakarta, risiko gempa ada nggak? Ada risiko gempa. Ada nggak risiko banjir? Ada di sebagian daerah. Jadi jangan sampai kembali kita menjual jaminan risiko, jaminan bahaya untuk yang tidak ada. Kayak misalnya mohon maaf di Kalimantan. Ya, apakah ada gunung berapi? Adakah pernah ada pengalaman gempa bumi selama 100 tahun? Kalau misalnya tidak ada, ya jangan dijual jaminan risiko tersebut untuk yang sesuatu yang tidak mungkin. Ya, jadi kembali kepada kita masing-masing, kita coba menganalisa kebutuhannya si konsumen ini dari tadi risk profiling, economic profiling, sama knowledge profiling. Setelah kita mendapatkan semua informasi tersebut, maka kita dapat melihat ini produk yang sesuai. Tentu jangan sampai kita jual produk asuransi yang mahal preminya kemudian tidak sesuai dengan tingkat ekonomi, ya. Kemudian sampai dia betul-betul paham benar baru kita jual. Jangan menjual kepada orang yang tidak paham asuransi. Ya, kalau kita menjual kepada orang masyarakat luas yang tidak paham asuransi, akhirnya apa? Saya khawatir mereka akan kecewa. Jadi jelaskan terlebih dahulu supaya mereka lebih paham, dan setelah mereka paham, maka frekuensi yang kita dapatkan, kita punya frekuensi di sini, nah masih di sini frekuensi. Jadi kita bicara dengan orang yang sama frekuensinya, sehingga apa? Sudah tahu, dan dia tahu kalau ini jamin atau tidak. Jangan sampai kita menjual pada nasabah yang frekuensi jauh di bawah kita dan sama sekali mereka belum paham. Kita coba sampaikan dulu pemahaman. Dan saya percaya, bila mana masyarakat luas percaya sama kita, membeli sama kita, saya percaya kita punya nama baik, kita akan dapat menjual apapun kepada siapapun. Tentu, memang ini reputasi, ya, kita punya nama baik perlu dibangun. Jangan cuma hanya mengejar 1 kali 2 kali penutupan, tapi akhirnya hancur kita punya masa depan ke depan. Jadi apa kata-kata terakhir dari Bu Maria untuk menutupi ini sebentar lagi jam 10? Monggo Bu Maria. Ya, ini sebenarnya kalau memang asuransi ini kan bisnis modal kepercayaan. Ya. Harusnya selesaikan dulu permasalahan yang terjadi, dipertanggungjawabkan, baru diperbaiki. Dan khusus saya yang terjebak di asuransi unit link, dan unit link ini adalah produk yang hampir 70% memberi kontribusi ke asuransi, pendapatan asuransi. Dengan mereka, kenapa yang menjual asuransi itu tidak berani membawa copy police untuk dijelaskan, inilah yang dijual seperti ini, bukan ilustrasi. Kalau ilustrasi mereka bawa, itu mereka jual investasi namanya. Jadi harus berani, walaupun sekarang udah ada SEOJK yang baru, harus direkam, apakah itu di lapangan dilakukan. Oke, itu bisa untuk menjadi pegangan. Tetapi harus dibawakan copy police, karena police itu hampir semua sama loh Pak. Jadi nggak ada alasan mereka untuk tidak membawakan copy police. Harusnya yang dibawakan dijual itu copy police, bukan ilustrasi. Jadi mohon ini kalau industri asuransi ini akan damai, tentram, sejahtera, ya diselesaikan, dipertanggungjawabkan, diselesaikan, baru diperbaiki. Saya berharap OJK akan benar-benar ada perlindungannya ke konsumen, dan saya tunggu penyelesaian dari OJK, jangan kami dipimpong seperti ini terus. Oke, jadi ada 3 permintaan dari Bu Maria. Pertama tadi
melakukan pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah terjadi kesalahan tersebut, kemudian ada perbaikan sambil terus dapat melakukan edukasi yang baik kepada semua orang ya. Jadi saya berpikir mungkin kita tidak mungkin bisa memperbaiki terlebih dahulu ataupun mempertanggungjawabkan, tapi ini semuanya berjalan berbarengan semuanya supaya di satu sisi tetap mempertanggungjawabkan apa yang telah terjadi, kemudian memperbaiki sistem penjualan dan sistem rekrutmen para penjual, sistem pendidikan dan segala macam, dan kemudian juga tetap melakukan edukasi yang baik kepada seluruh pemasar, seluruh penjual asuransi dan juga masyarakat luas. Sehingga saya percaya suatu ketika, saya berharap 10 tahun lagi mudah-mudahan saya masih hidup ya. Saya usia saat ini 56, kemarin usia mungkin 65 atau 66 10 tahun lagi. Mudah-mudahan citra asuransi kita bangun bersama akan lebih baik. Dan Bu Maria nanti menjadi top agent di asuransi. Mudah-mudahan. Saya tidak akan pernah menjadi agent. Iya. Saya tidak akan pernah. Oke, kalau misalnya tidak menjadi itu, jadi konsultan asuransi. Jadi setiap orang yang mau beli asuransi melalui ibu kasih jelaskan ini begini supaya mereka tidak keliru, tidak salah jalan gitu loh. Begitu. Saya mungkin akan membuat lembaga perlindungan untuk bagus sekali. Saya setuju Ibu membuat suatu lembaga perlindungan konsumen asuransi di Lampung nanti. Saya setuju dan saya siap membantu. Tujuannya apa? Untuk kebaikan kok. Kebaikan. Ya, intinya kembali lagi kita mesti melakukan hal tersebut dengan lebih baik. Dan kemudian tadi ada surat Pak Baleti nih, Pak Baleti. Setuju Bu Maria. Sebaiknya para agen menyiapkan ilustrasi juga selain polis sesuai dengan produk ditawarkan. Jelas sekali bahwasan kita menjual polis asuransi. Mengapa bukan polis yang dibawa untuk dijelaskan gitu loh. Kita jual handphone, ya. Kita jual handphone, kita apa? Kita mesti bawa handphone. Ya, jangan sampai kita jualan sesuatu kita cuma bawa apa? Kalau rumah betul. Kalau rumah kita tidak bisa bawa rumahnya. Kita bawa dia punya iklan, dia punya proposal dan segala macam. Betul ya. Tapi kalau polis bawa polisnya gitu loh. Begitu. Oke. Kemudian terima kasih Pak Taufik, terima kasih kembali. Ini pukul 9:57, masih ada 3 menit lagi. Silakan Ibu Bapak sekalian yang mau chat, yang mau ngobrol langsung ngomong, silakan. Saya masih ada waktu. Ya Bu Maria, boleh ya Bu Maria? 3 menit lagi ya. Silakan. Bila mana Ibu Bapak sekalian mau langsung ngomong, nggak apa-apa. Intinya apa? Kita bicara dari hati ke hati untuk kita melakukan kebaikan buat semua. Tidak ada intensi pribadi, konflik pribadi untuk kepentingan kita. Tidak ada, ini nggak ada uangnya sama sekali. Pak Rudianto, silakan. Monggo. Ibu Maria, salut sama Ibu Maria. Jadi saya teringat Ibu Maria. Saya orang asuransi juga seperti Pak Freddy Pilor, tapi saya background-nya dari teknik ya. Nah, saya sendiri punya company, punya pabrik ya. Itu terbakar waktu tahun 19 dan itu akhirnya tidak tercover oleh asuransi. Bodohnya saya orang asuransi tapi itu tidak tercover karena saya dibodohi sama rekan partner saya. Itu ceritanya ada Pak Freddy. Nanti saya bikin buku sama Pak Freddy. Ya, itu di situ. Makanya saya sekarang buka broker sendiri, Bu. Karena saya memberikan konsultan kepada mereka yang klaim dan itulah yang terjadi gitu loh, Bu. Salut. Thank you Pak Freddy, Ibu Maria. Terima kasih Pak Widianto. Jadi nanti Pak Widianto bisa cerita sama saya nanti. Mungkin boleh, bisa jadi narasumber nanti suatu ketika ke depan ya. Oke. Silakan. Pak. Izin Pak Freddy. Silakan Pak. Silakan. Monggo. Iya. Selamat pagi semuanya, selamat tahun baru semuanya. Ini pagi ini bagus sekali ya Pak Freddy Pilor ini bikin acara ini dan mudah-mudahan ini bisa berkesinambungan sehingga kita semakin banyak diberikan pencerahan-pencerahan khususnya di industri asuransi. Dan perkenalkan saya Sony, Pak Freddy, saya sudah 25 tahun di industri, 3 tahun di asuransi dan kurang lebih 22 tahun di insurance broker. Saat ini saya bergabung di PT Sukses Utama Sejahtera dan saya bawa tim 7 orang pagi ini di room ini. Sebelumnya saya mau minta maaf sebesar-besarnya untuk Ibu Maria atas nama pribadi juga dan mungkin atas nama industri dan ini memang sangat disesali ya dan ini cerminan dari masyarakat kebanyakan melihat asuransi seperti apa gitu dan kebetulan saya lihat kasus Ibu di asuransi jiwa ya Bu ya di unit link dan kebetulan saya dari awal bergerak di industri kerugian. Tapi saya mau sedikit menyampaikan ada beberapa catatan saya, Pak Freddy. Tadi saya lihat ada senior juga nih, Pak Kapler. Ada Pak mungkin Kapler. Sudah. Nah, jadi saya
appreciate juga tadi sempat saya lihat ada. Nah, tapi Pak Freddy juga kan salah satu tokoh dan pembina juga di asosiasi. Jadi saya ada beberapa catatan Pak selama pengalaman saya 20 tahun lebih di industri, khususnya Silakan, di Pak. insurance broker. Jadi saya lihat kenapa kasus-kasus seperti yang dialami Bu Maria ini bisa terjadi, itu sebetulnya tidak juga bisa disalahkan di salah satu sisi, entah asuransi atau entah agen. Sebetulnya ini dosa bersama kalau boleh saya bilang. Karena Setuju. memang ya, jadi baik itu asuransi atau penanggung bisa tertanggung, bisa agent, bisa broker, bahkan termasuk regulator, Bu. Termasuk pemerintah juga punya andil dalam Termasuk DPR, Pak. kesemrawutan ini. Ya, semuanya sudah ada di sini, Pak. Nah, makanya mudah-mudahan momen ini bisa jadi titik balik cikal bakal nih acaranya Pak Freddy, guru asuransi kita, supaya industri asuransi bisa jadi benar gitu ya, bisa jadi bermanfaat buat orang banyak. Amin. Ya, karena saya juga salah satu motivasi saya bergabung di insurance broker itu, bagi saya ini bagian dari pelayanan juga Bu Maria, karena harusnya broker ini nolong orang gitu ya, bantu orang yang kesusahan karena klaimnya dikerjain katanya sama asuransi, seperti itu. Oke, jadi saya singkat aja, saya catat begini. Mungkin banyak sekali hal, tapi ini saya barusan pada saat ini saya mulai nulis-nulis, saya catat ada beberapa hal yang terlintas di pikiran saya dulu. Nanti Pak Freddy pasti jauh lebih banyak ya. Jadi dari sisi tertanggung, saya melihat selama 20 tahun saya di industri, dari sisi tertanggung atau nasabah, Bu. Pertama, nasabah itu kebanyakan cenderung nggak mau tahu tentang asuransi. Dia mau beli tapi dia nggak mau tahu. Karena masih banyak pemahaman nasabah itu asuransi itu kayak judi. Dia beli berapa, dia mau dapat untung nanti berapa. Hitung-hitungannya kayak gitu. Itu satu. Terus kedua, nggak pernah mau baca kontrak. Dikasih polis ya ditaruh di laci. Padahal isi polis itu kan kesepakatan antara dua belah pihak. Bagaimana bisa dibilang sepakat kalau kita nggak pernah baca isinya? Berarti kan telan aja begitu nanti klaim ditolak, baru ngamuk-ngamuk kan gitu. Padahal di kontrak ada. Kemudian jujur isi kontrak di polis itu sulit dipahami dan multitafsir. Nah itu akhirnya begitu klaim berantem. Tertanggung punya pemahaman begini, penanggung punya pemahaman begini, agennya atau broker juga punya pemahaman sendiri. Nah kemudian masih banyak hal lain lagi. Nanti waktunya mungkin kalau lebih panjang bisa kita kupas satu-satu. Kemudian dari sisi, saya nggak mau mengomentari dari asuransi, tapi dari sisi broker atau kalau mungkin Ibu taunya agent, walaupun beda ya Bu, agent dengan broker atau pialang ini beda sebetulnya. Tapi dari sisi broker, karena saya dari broker asuransi atau pialang, pertama broker ini kebanyakan lebih fokus ke penjualan. Betul saya setuju, dia tidak lakukan profiling. Jadi pokoknya apa yang bisa dijual, dijual aja. Karena memang fokusnya cari duit gitu ya. Ini saya harus akui, walaupun mungkin diomelin juga nanti nih sama asosiasi ini. Tapi ya kita nggak munafik lah. Ini mumpung ada bisa terbuka ngobrol bebas, kita ngobrol aja. Kemudian yang kedua juga, persaingan yang nggak sehat di asosiasi kami di industri pialang ya. Jadi banyak broker juga yang datang menjanjikan, wah janji surga lah, apa aja seolah-olah bisa, apa aja bisa dijamin. Dan akhirnya klien terbuai dengan itu. Ya kembali kayak tadi, tertanggung nggak mau tahu, dia pokoknya tahu lewat broker kalau ada apa-apa harus dijamin. Jadi banyaklah broker tuh yang punya prinsip nggak ada klaim yang nggak bisa dibayar. Padahal ini udah sesat dan ini bisa bikin hal-hal yang seperti dialami Ibu Maria itu ya berulang terus. Kemudian tenaga penjualan atau marketing di broker juga tidak disiapkan dengan baik mengenai product knowledge. Jadi mereka mungkin di training sebulan udah suruh jualan. Pokoknya apa aja bisa dijamin lah, nanti kita atur lah. Broker tuh pinter ngatur-ngatur itu. Kan kayak gitu. Akhirnya dia jualan juga salah. Memberikan edukasi ke klien keliru. Datang ke klien seperti Pak Freddy bilang, mungkin sejam ngobrol selesai. Karena apa? Dia datang ke klien nanya apa aja, dibilang ya dijamin, dijamin. Ya semuanya bisa. Ya udah klien taunya broker aja. Nah kemudian juga dari sisi broker pada saat penutupan cenderung menutupi hal-hal yang kurang bagus agar resiko dapat diaksep oleh underwriting. Yang padahal harusnya ini bisa apa ya, bisa didiskusikan ke klien bahwa ini ada resiko-resiko yang sebetulnya nggak baik. Walaupun punya asuransi, harusnya ini disiapkan supaya nggak terjadi klaim. Karena
polis asuransi itu dibeli bukan untuk dipakai. Doanya jangan sampai polis ini nggak kepake, harusnya begitu. Ini dari sisi asuransi kerugian ya Bu ya. Mungkin kalau life beda. Nah kesimpulannya kalau saya ngelihat gini Pak Freddy. Ya, Pak. Menurut saya mungkin titik awal pembenahan persoalan carut-marut kita ini memang kode etik harus ditegakkan. Kode etik seluruh ini ya industri ya. Jadi di industri asuransi ya baik dari asuransinya, dari pialangnya, mungkin agent juga harus punya kode etik. Nah itu harus ditegakkan supaya nggak ada lagi korban-korban seperti Ibu Maria ini. Kasihan mereka sudah keluar uang berharap ini terlindungi. Jadi bukannya terlindungi malah dikerjain. Itu yang seolah-olah dirasakan kan begitu. Iya, ironis. Betul Pak. Yang walaupun saya yakin niat awal nggak ada yang seperti itu. Tapi ya inilah, karena carut-marut tadi, akhirnya terjadi distorsi di komunikasi ini, nggak ada yang nyambung lah gitu ya. Yang penting produknya laku, ya si korban juga merasa ada apa-apa pasti di cover. Nah begitu klaim baru semuanya sedih gitu ya, semuanya baru lepas tangan. Kira-kira itu sih sedikit dari ini Pak Freddy, pasti jauh lebih banyak di buku-bukunya juga saya suka lihat ya. Nah, jadi ini sekedar masukan dan kesempatan ada bicara, karena kadang-kadang kalau lagi meeting asosiasi agak riskan nih ngomong yang terlalu tajam gini. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwasannya kita sudah di asosiasi pialang asuransi kan sudah punya kode etik Pak ya. Jadi kalaupun Bapak nanti misal ada hal-hal yang menyangkut masalah perilaku etik tenaga ahli dan segala macam, Bapak bisa laporkan ke saya ataupun kepada Apari ya. Saya pun di sana sebagai pembuat kebijakan lah untuk melakukan hal pembenahan ini. Tapi kita tidak bisa berharap banyak kode etik di siding ataupun di agen, kan itu kan bukan di ruang kita, tapi kita mengimbau mereka. Namun kembali lagi, yang terpenting tadi seperti sampaikan bahwasan law enforcement itu sangat perlu. Dan saat ini di Indonesia di asuransi khususnya law enforcement masih pilih-pilih kasih, itu yang terjadi. Siap, begitu. Betul. Gitu. Jadi oke. Jadi siap. Kembali lagi, terima kasih Ibu Maria. Ini adalah langkah pertama kita untuk membenahi, meningkatkan kepercayaan, kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dalam industri perasuransian. Sesungguhnya asuransi itulah sesuatu yang baik dan indah bila mana dilakukan dengan kebajikan. Ibu Maria, jangan bosan-bosan saya kontak ya. Nanti Ibu jadi ahli asuransi, perlu dikasih gelar cum laude ataupun honoris causa ya, langsung dikasih lah honoris causa, begitu Bu ya. Nanti sertifikatnya saya akan berikan dari Etikat Akademi Ibu Maria ya, sebagai narasumber ya. Jadi nggak apa-apa, saya bisa mengaku Ibu sebagai pribadi, sebagai seorang yang perlahan-lahan namun secara pasti memahami satu demi satu, akhirnya terjun bebas ke asuransi Ibu Maria ya. Tapi mohon Ibu sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, kemudian juga tetap melakukan perjuangan dengan dengan elegan, dengan etika, dengan sopan santun, supaya Ibu pun juga masih memiliki citra yang baik buat semuanya. Karena bagaimanapun juga Ibu adalah seorang ibu dari anak-anak Ibu adalah juga tetangga-tetangga, apapun anak daripada orang tua Ibu. Jadi Ibu masih punya semuanya kan. Jadi kembali lagi lakukan hal terbaik, dan saya percaya semua yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Terima kasih semuanya, Ibu Maria, Pak Sony, Pak Adrianto, Ibu Anggreni, Ibu Sisilan, semuanya kepada itu. Dan kita akan jumpa lagi, mungkin saya janjikan coba mudah-mudahan tanggal 28, 2 minggu lagi dari hari ini, Sabtu, dengan tadi Pak Sony sampaikan, asuransi itulah judi. Saya pikir bukan judi lagi. Asuransi itu haram, tanda tanya ya. Nanti kita akan coba kembali dengan tema yang lebih wow ya. Tapi intinya apa? Tidak ada intensi apapun. Kita punya intensi adalah kebaikan untuk membangun industri perasuransian Indonesia dan kemudian juga dapat melindungi masyarakat luas dengan lebih baik. Terima kasih. Salam sehat semua. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Bye. Thank you Pak Rian. Thank you semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih. Bu Maria. Terima kasih.